Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak, pada pagi hari ini kita berjumpa dalam proses pembelajaran via online. Sebelumnya, perkenalkan, nama Bapak adalah Bapak Adnan. Saya rumahnya di daerah Sidoarjo, tepatnya di daerah Bandar, Gang 8, nomor 6, sepanjang Kecamatan Taman Sidoarjo. Yang kalian perlu ketahui anak-anak, untuk buku paket matematika yang akan kalian gunakan ada dua macam. Yang pertama, buku dari BOS, pemerintah, atau BSE, dan yang kedua dari penerbit Airlangga. Pak Denan minta tolong buku paket yang kalian miliki, tolong dipelajari dengan sungguh-sungguh. Karena pelajaran matematika kalau kamu pelajari, kamu baca dengan sungguh-sungguh, insya Allah kalian tidak mengalami kesulitan. Kenapa? Karena di dalam buku paket itu sudah ada penjelasannya, sudah ada pengertiannya, dan dilengkapi beberapa contoh, dan kalian akan disuruh mengerjakan latihan-latihan soal. Insya Allah bisa. Kalau tidak bisa, nanti bisa tanya pada Pak Denan. Untuk menyingkat waktu, pada pertemuan kali ini kita akan belajar bersama tentang materi bilangan bulat. Materi bilangan bulat, insya Allah kalian di SD sudah diajari. Ya. Jadi ini sifatnya mengulang, mengingat kembali. Bilangan bulat adalah merupakan kumpulan bilangan negatif, 0, dan bilangan positif. Dilambangkan dengan huruf B besar, sama dengan titik-titik, koma, min 3, koma, min 2, koma, min 1, koma, 0, koma, 1, koma, 2, koma, 3, dan seterusnya. Itulah namanya bilangan bulat. Jadi terdiri dari bilangan positif, 0, dan negatif. Oke, berikutnya yaitu operasi hitung pada bilangan bulat dan sifat-sifatnya. Yang pertama, sifat komutatif atau perpindahan tempat. Untuk sembarang bilangan bulat berlaku A ditambah B sama dengan B ditambah A. Contoh, 3 ditambah 5 sama dengan 5 ditambah 3. I2, sifat asosiatif atau pengelompokan. Untuk sembarang bilangan bulat A, B, dan C selalu berlaku dalam kurung A tambah B tambah C sama dengan A ditambah dalam kurung B tambah C. Contoh, dalam kurung 3 tambah 5 ditambah 8 sama dengan 3 dalam kurung 5 tambah 8. I3, penjumlahan dengan bilangan 0. 0 disebut unsur identitas. Untuk A berlaku A ditambah 0 sama dengan 0 tambah A sama dengan A. Contoh, 3 ditambah 0. Semua bilangan jika ditambah 0 hasilnya selalu tetap. Berikutnya, contoh soal pada penjumlahan. A, 2 ditambah 3 sama dengan 5. B, negatif 3 ditambah 5 sama dengan 2. Untuk contoh yang B ini, saya sebelumnya mohon maaf, saya kaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Negatif itu dalam kehidupan sehari-hari itu utang, ya, positif itu dikembalikan. Jadi negatif 3 ditambah 5 itu hutang 3 dikembalikan 5 sama dengan kembali 2. Jadi positif. Kalau kembali itu positif. Jadi positif 2. Yang C, negatif 8 ditambah 4. Hasilnya sama. Jadi posisinya masih di hutang, itu hutang 4. Yang D, 2 dikurangi dalam kurung min 3. Dikurangi, jadi sama dengan 2 ditambah 3, atau 2 positif 3 sama dengan 5. Sekarang diteruskan perkalian. Perkalian pada bilangan bulat itu ada rumusnya anak ya. Waktu di SD kamu saya kira udah hafal mungkin ya. Jadi kita tinggal meneruskan aja. Perkalian
bilangan bulat dengan tanda yang sama adalah positif kali positif sama dengan positif. Contoh, 3 kali 5 sama kali negatif sama dengan positif. Contoh, negatif 3 kali negatif 6 sama dengan 18. 2. Perkalian bilangan bulat dengan tanda berbeda adalah hasilnya di rumusnya adalah positif kali negatif sama dengan negatif. Contoh, 4 kali min 5 sama dengan negatif 20. Negatif kali positif hasilnya negatif. Contoh, negatif 8 kali 5 sama dengan negatif 4. Yang ketiga, perkalian sembarang bilangan bulat dengan 0 adalah 0. Semua bilangan jika dikalikan dengan 0 hasilnya selalu pasti 0. Ya. Tentang pembagian. Pembagian A, arti pembagian. Dalam pembagian berlaku sifat A dibagi B sama dengan C, ekuivalen atau sama, A sama dengan B kali C. Contoh, 10 dibagi 2 sama dengan 5. Ekuivalen atau sama, 10 sama dengan 2 kali 5. B, pembagian dengan 0. Untuk sembarang bilangan caca, per 0 sama dengan A dibagi 0 sama dengan tidak didefinisikan atau tidak ada. Ya, lambangnya seperti huruf S tidur dia, itu tidak didefinisikan atau tidak ada. Dan sifat-sifat pembagian. Sifat-sifat pembagian itu sama dengan sifat pada perkalian. Ya, positif dibagi positif, ya positif. Negatif dibagi negatif, ya positif. Kalau tandanya berbeda, positif bagi negatif itu negatif dan sebaliknya ya, sama seperti pada operasi perkalian ya. Saya kira untuk materi bilangan bulat karena sifatnya mengulang, saya kira anak-anak sudah paham semua ya. Saya akhiri, mohon maaf sebelumnya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.